Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-15 ini kita masih menjalankan ibadah puasa, belum ada pecah lagi. Masih bisa mengangkat terbang, mencatuk terbang tadi. Cuma ada kawan kita nang kada kawa lagi mengangkat mic. Minta ambilkan stand mic. Alhamdulillah sampai hari yang ke-15. Malam ini malam yang ke-16 kita insyaallah berkunut witirnya. Biasa subuh aja berkunut ya, kalau ini witir kita pulang berkunut. 15 atau separuh terakhir bulan Ramadan disunnahkan berkunut pada sembahyang witir kita. Kalau sembahyang subuh itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang berkunut, ada yang kada. Tapi kalau witir ini sebagian besar ulama mensunnahkan berkunut rakaat terakhir sembahyang witir. Nah, mulai malam ini insyaallah. Kemudian malam esoknya malam 17 Ramadan biasa diperingati sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam mulia. Malam Lailatul Qadar ujar Nabi biasanya 10 hari, 10 malam terakhir. Mulai 21, 23, 25, 27, 29. 31 ada 29 ya. Nah, kenapa malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran? Itu malam pertama kali turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut alim ulama turun dengan dua cara. Pertama berangsur-angsur. Itu biasanya disebutkan bahasnya dalam Al-Quran dengan kata tanzilun. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turun Al-Quran dari Tuhanmu, Tuhan seru sekalian alam. Nah, itu tanzil, itu turun berangsur-angsur, tunggar dikitan. Dari kata nazzala yunazzilu tanzil. Kalau anzala yunzilu inzal, itu turun sekaligus. Tadi inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran. Dari kata anzala yunzilu inzal, turun sekaligus. Turun tunggal dikitan itu yang 23 tahun mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Nabi wafat, itu tunggal dikitan. Kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang tidak ada sebab. Kadang-kadang turun satu surah, kadang-kadang satu ayat, kadang-kadang beberapa ayat, kadang-kadang beberapa surah. Ujar orang kafir Quraisy, sif lana rabbak, gambarkan kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu itu. Turun surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Orang-orang kafir Quraisy datang lawan Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, kita bergantian, hari ini kami menyembah Tuhan ikam, esok ikam menyembah Tuhan kami. Ada ujar Nabi Muhammad, turun qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ngarannya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi turun berangsur-angsur. Ada yang turun sekaligus, seberataan Al-Quran turun ya malam Lailatul Qadar. Tiap malam bulan Ramadan itu Rasulullah bertadarus membaca Al-Quran lawan Jibril. Kadang Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Kadang Nabi membaca, Jibril mendengarkan, gantian. Itulah yang disebut dengan tadarus. Dan kita ikut mengamalkan ini, mentradisikan ya. Kalau tadarus di masjid-masjid, di langgar-langgar, di rumah-rumah, saling mengajarkan Al-Quran. Itu gawian Nabi lawan malaikat Jibril. Nah, bubuhan pesantren, kita bubuhan santri, jangan sampai kada umpat ya. Kalau orang dilanggar tak ada urusan, jadi jambatan main HP, bagi jo goreng. Mun goreng kan kada uzur ya, kalau hilang akal dah goreng. Nah, di jambatan nongkrong main latupan pulang mahagai bebinian. Nah, itu jangan sampai ya, kalau bubuhan pesantren umpat kita tadarusan dilanggar atau di masjid. Cuman yang disambat dengan tadarus itu saring mengajari Al-Quran. Karena dari kata darasa yadrusu, kemudian masuk wazan tafa'ala, tadarasa yatadarasu, tadarusan atau tadarus namanya. Saling mengajarkan Al-Quran.
saling melajari. Kada mendengari aja tenang. Mendengari kan kita mendengar tilawah namanya sima. Istima'ut tilawah, mendengar tilawah. Jadi bagus sambil dilajari kawan nang salah bacaannya itu. Nah, itulah malam nuzulul Quran, malam tanggal 17 Ramadan, malam turun pertama ayat Al-Quran. Suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu turun lawan Nabi Muhammad pertama kali. Ini kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, khususiyat umat Nabi Muhammad, khusus atau keistimewaan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki Hasani, yang kita hawali malam ini ya, hari ini karena Sidin meninggalnya tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, sesuai dengan kehendak Sidin meninggal bulan Ramadan hari Jumat tahun 2004 rasanya, masih SD waktu itu. Sidin ini luar biasa, termasuk daripada habaib yang walinya Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Sayyidina Hasan. Nah, ujar Sidin di sini, Ramadan itu ada bagi umat-umat yang terdahulu, cuma yang tidak ada pada Ramadan bagi umat terdahulu satu puasa. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar. Itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, Al-Quran tadi, turunnya Al-Quran. Al-Quran khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ada hafalan Al-Quran, itu seuntung-untungnya orang. Nah, mudah-mudahan kita ada basic hafalan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'tahu Allahu Ta'ala hifza kitabihi, siapa yang oleh Allah Ta'ala diberikan di dalam hatinya ada hafalan kitabnya, yaitu Al-Quran, fazanna anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya, tetapi dia mengira ada orang lain yang diberikan lebih utama daripada dirinya, bihiri lawan orang nang diberi selain daripada Al-Quran, faqad ghalata, sungguh dia sangat salah. Menurut riwayat yang lain, faqad saghara a'zaman ni'am, dia telah meremehkan sebesar-besar nikmat. Nah, jadi sebesar-besar nikmat itu kita di hati ada hafalan Al-Quran. Jangan sampai kita bihiri lawan orang lain. Bubuhan kita sekolah pesantren, melihat orang sekolah SMK, itu pacangan nyaman begawi, lalu bihiri kita ya kelak. Itu jah kena bisa jadi insinyurnya kam jah, kepala lungur umat saurang kada jelas lagi gawian. Bebinian kada hendaknya hirang pulang muha. Wah, padahal seorang biasa hafalan Al-Quran banyak ya. Jangan sampai kita behiri. Itu salah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah meremehkan yang paling agung nikmat bagi kita, bagi umat Islam, bagi umat manusia adalah baisi hafalan Al-Quran di hatinya. Jangan sampai kita ada bersifat atau begeretek hiri dengan orang yang diberikan dunia. Karena seagung-agung nikmat adalah baisi hafalan Al-Quran di hatinya. Ujar Nabi, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lafaz yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Namun kalau kita tatarusan belajar Al-Quran, kemudian sedikit-sedikit mengajari Al-Quran. Menurut hadis yang lain, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati, siapa yang Al-Quran menyibukkannya daripada berzikir lawanku, ujar Allah, atau berdoa kepadaku, afdala maka ujar Allah Subhanahu wa taala, a'taitu afdala ma u'tiyas sailin, aku akan memberikan kepadanya apa yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Kita ini sibuk belajar Al-Quran misalnya ya, kalau besukan sekolah pesantren sampai jam 3, kamarian mengajar TK Al-Quran, malam mengaji Al-Quran pulang, kada sempat lagi berzikir, baca hizib, bewiritan, ada sempat lagi, kada sempat lagi pulang berdoa, ada sempat lagi. Nah, maka oleh Allah Ta'ala karena sibuk lawan Al-Quran tadi, akan diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta.
Misalnya orang-orang meminta, ya Allah, ulun hendak bebini sugih misalnya. Nah, orang yang sibuk lawan Al-Quran diberi lebih daripada itu. Ya Allah, ulun hendak sugih karena di masa depan nang sibuk lawan Al-Quran lebih diberi daripada nang meminta tadi. Karena kada sempat meminta kita, tapi sibuk lawan Al-Quran diberi yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena di Al-Quran itu sudah terkumpul segala macam doa-doa para nabi. Doa Nabi Musa ada, doa Nabi Adam ada, doa Nabi Nuh ada, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Terkumpul seberatan doa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, itu doa Nabi Adam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, doa Nabi Zakaria. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Terkumpul seberatan doa. Jadi yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka oleh Allah Ta'ala diberikan yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta. Nah, kemudian kita hendaknya sibuk belajar Al-Quran supaya bakti dengan orang tua kita. Ini hadis Nabi. Man 'allama ibnahul Qur'an fid dunya ma min rajulin yu'allimu waladahul Qur'an fid dunya illa tuwija abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Tidak ada seorang pun yang mengajari anaknya Al-Quran di dunia kecuali abahnya nanti di hari kiamat diberikan mahkota dari surga. Ya'rifuhu bihi ahlul jannah, sehingga orang-orang ahli surga mengenal sidin. Mungkin di dunia kada terkenal, berdiam di ujung gang saja di kampung ya kalau gawian pemulung, tapi harap melajari anak Al-Quran. Di akhir kiamat diberikan mahkota sehingga terkenal, orang-orang tahu berataan. Dengan sebab bita'limi waladihil Quran fid dunya, mengajari anaknya Al-Quran. Bahkan anaknya di hari kiamat itu disuruh membaca Al-Quran. Misalnya Khairani, ya Allah bagus membaca Al-Quran, hafalan banyak. Khairani, ikan bujurkah hafal Quran? Bujur. Napa hafal? Waqiah misalnya. Oh, baca. Baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Orang mendengarkan seberataan. Orang tuanya bercahaya seperti al-qamar lailatal badri, seperti purnama. Setiap satu ayat dibaca, maka rafa'allahu azza wa jal al-ababiha darajatan. Allah mengangkat derajat orang tuanya satu tingkat. 2 ayat setingkat lagi, 3 ayat, sampai mana habis hafalannya, sampai itulah naik derajat orang tuanya. Nah, kita kalau bujur sayang dengan orang tua, banyaki baisi hafalan Al-Quran. Semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi derajat orang tua kita hari kiamat kaina. Dan kita jadi artis membaca Al-Quran di hari kiamat kaina. Panjang lehernya aja orang yang membaca Al-Quran itu hari kiamat. Maksudnya lain kayak bangau atau jerapah, dikenal banyak orang gitu. Nah, orang di padang mahsyar kenal lawan ahli-ahli Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Al-Fatihah.